Bagaimana hingga wacana penambahan kementerian muncul dan apa yang jadi urgensinya? Kita akan bahas bersama Siti Zuhro, pengamat politik BRIN, dan Oce Madril, Ketua Pengkaji Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) yang juga sebagai salah satu pengusul ya. Mas Oce, betul ya? Ya, kami membuat kajian, Mbak Livi. Ada banyak hal yang dibahas di kajian kami. Baik, nanti kita lanjutkan. Mas Oce, selamat malam. Bu Zuhro, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Nah, sekarang baru mulai saya bertanya ke Mas Oce. Mas Oce, jadi apa yang mendesak atau yang mendasari usulan jadi 40 kementerian? Koreksi saya kalau salah. Ya, sebetulnya di Asosiasi Pengajar ATN-HAN kita membuat sebuah kajian ya sebagai rekomendasi dari konferensi nasional yang dilakukan pada September 2023. Kemudian juga kajian itu dibentuk dan dilakukan oleh asosiasi dengan menunjuk sebuah tim dan hasilnya itu didiskusikan bersama dengan pengurus-pengurus daerah dari 35 provinsi dan ditetapkan di Rakernas. Nah, kajian ini Mbak Livi sebetulnya kajian yang berkaitan dengan pembentukan kabinet presidensial ya, evaluasi dan proyeksi konstitusional. Jadi tidak spesifik bicara soal jumlah atau hal-hal teknis misalnya. Nah, terkait yang disampaikan tadi soal kabinet misalnya, kami memiliki banyak catatan sebetulnya, tapi ada 7 catatan yang menonjol. Ada soal bagaimana kabinet itu betul-betul dikembalikan kepada porsi konstitusi. Porsi konstitusi itu yang dimaksud adalah pasal 17, 17.1, 17 ayat 2, ayat 3 khususnya, di mana kementerian itu haruslah haruslah melaksanakan urusan pemerintahan tertentu yang disebut atau cakupannya ada di konstitusi. Kemudian kalau kita lihat di konstitusi, memang ada banyak sekali urusan pemerintahan yang disebut kemudian diatur di dalam konstitusi, dan itu nampaknya belum tercakup di dalam Undang-Undang 39 2008, Undang-Undang Kementerian Negara. Nah, itu yang mau saya tanyakan Mas Oce, maaf saya potong. Tapi kan juga dicantumkan di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, tepatnya di pasal 13 itu kan, koreksi saya kalau data ini salah ya, yang kemudian disebutkan kementerian itu diatur harus mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, terutama soal cakupan tugas, beban tugas, kesinambungan, keserasian, keterpaduan. Nah, kalau misalnya ditambah, bukankah ini nggak sesuai dengan apa yang diatur? Pertama, di kajian APHTN-HAN kita tidak pernah merekomendasikan jumlah fix ya, jumlah tertentu yang fix begitu. Karena di kajian kita itu ada 2 opsi, Mbak Livi. Pertama opsinya adalah tetap 34, tetapi nomenklaturnya akan berubah karena harus mengakomodir urusan-urusan pemerintahan yang belum tercakup dalam nomenklatur yang saat ini ada. Kemudian yang kedua, kalau itu ditambah, maka menurut kami jumlah yang pas menurut kajian ini adalah antara 34 sampai maksimal 41 dengan mempertimbangkan urusan-urusan pemerintahan yang ada di konstitusi yang harus ditampung. Nah, jadi tetap ada 2 opsi begitu. Nah, basisnya tetap urusan-urusan apa saja yang ada di konstitusi yang itu belum nampak diurus secara serius. Misalnya soal pengelolaan daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar. Kemudian misalnya soal jaminan sosial. Kemudian misalnya soal perpajakan dan penerimaan negara. Memang ada beberapa urusan yang menurut kami ini harusnya diurus secara lebih serius pada tingkat kementerian, karena urusan-urusan itu disebutkan secara jelas di konstitusi dan nampaknya sekarang itu belum tercakup tugasnya di dalam nomenklatur kementerian yang ada saat ini. Nah, Mas Jadi Oce, kalau nanti skemanya 34, maka nomenklaturnya sebaiknya dirubah supaya urusan-urusan misalnya pengelolaan perbatasan dan pulau terluar itu tercakup. Itu contohnya. Atau urusan-urusan kebudayaan, perpajakan itu ditangani secara lebih di tingkat kementerian. Nah, itu contohnya ya. Tapi kalau kemudian harus misalnya menambah kementerian, maka tentu undang-undang kementeriannya harus dirubah. Karena memang betul Mbak Livi sampaikan ada batasan jumlah di undang-undang. Betul, pasal 15 di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara itu kan membatasi jumlahnya maksimal hanya 34 ya Mas Oce ya. Yang jadi pertanyaan gini, dengan mengubah undang-undang, terus kemudian seperti yang tadi Mas Oce sempat singgung, mengakomodir kebutuhan sampai maksimal 41, apakah ini kemudian katakanlah proses yang setimpal dengan apa yang harus dilakukan, effortnya begitu? Ya, sebetulnya kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar bab kekuasaan pemerintah negara itu memang tidak ada jumlah kementerian.
Karena yang diatur di Undang-Undang Dasar itu adalah urusan-urusan pemerintahan. Jadi jumlah kementerian ini kan muncul di Undang-Undang 39 tahun 2008 ya. Hmm, Dan kita tahu dalam perdebatan hukum biasanya soal jumlah itu open legal policy. Tidak ada ukuran pastinya begitu. Sehingga kalau ditanya mana yang lebih pas angkanya dan seterusnya, kalau tidak ada basisnya, maka pastinya angka ini akan sangat cair diperdebatkan. oke. Tapi dalam kajian kami membasiskan kepada urusan-urusan yang disebut dalam konstitusi yang nampaknya nomenklaturnya belum muncul di kementerian saat ini. Jadi ada opsi-opsi itu tadi, opsi 34 dengan nomenklatur yang berubah atau opsi 34 sampai 41. Tapi kalau ini penambahan, tentu undang-undang kementeriannya secara otomatis harus dirubah Harus dulu. diubah. Karena kalau tidak dirubah maka tidak bisa begitu. Nah, saya ke Bu Zuhro. Bu Zuhro, kalau kita melihat dari sisi politiknya, Anda melihat wacana penambahan ini sebagai kebutuhan yang urgent harus dilakukan pemerintah ke depan karena tantangannya makin besar, atau ini sekedar untuk mengakomodir bagi-bagi kekuasaan? Ya, terima kasih. Jadi ini bisa dilihat dari politik dan pemerintahan. Dari politik tentu apa sebenarnya signifikansi dan relevansinya gitu ya. Apakah tadi itu dikatakan terkait dengan masalah efektivitas, efisiensi dan efektivitas itu yang menyatu pada tentunya kita sebut sebagai birokrasi. Lah kita ini sebetulnya sejak 2001 sudah melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam konteks itu sebetulnya banyak urusan yang sudah didaerahkan. Ketika banyak urusan yang sudah didaerahkan diurus oleh daerah, lalu apa relevansi dan signifikansinya birokrasi di pusat ini digelembungkan, kan gitu. Lah, tadi itu kita tidak membaca konteks ya, konteks politik dalam hal ini Pak Prabowo sebagai presiden terpilih di Pilpres 2024 sudah menyampaikan berulang kali baik dalam kampanyenya maupun setelah terpilih, yaitu untuk membangun satu koalisi besar, untuk membangun kabinet yang nantinya juga dampaknya adalah besar untuk mengakomodasi berbagai kepentingan. Nah, tidak mungkin mengajak itu cuma dianggurin ya, Mbak Livi. Oke. Mengajak ini pasti ada bonusnya gitu. Nah, ini yang nantinya kita itu kan sudah punya Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010 sampai 2025 gitu ya. Artinya apa? Kita sedang mengupayakan Indonesia itu masuk ke birokrasi kelas dunia gitu. Nah, bagaimana kalau birokrasi kelas dunia cuman diisi oleh besarnya struktur. Jadi kaya struktur tidak kaya fungsi kan gitu. Seharusnya memang itu yang saya lebih pernah mengusulkan Indonesia itu cukup memiliki waktu itu maksimal tahun 2009 saya mengatakan 20 berapa ya? Waktu itu 23 gitu ya. Meskipun ada teman yang mengusulkan 18 kan gitu ya. 23 dengan Kementerian KL apa yang bisa disatukan, mana yang bisa dihapuskan dan sebagainya. Baik, gini Bu Zuhro, kemarin kita juga berbincang di Sapa Malam dengan politisi Partai Gerindra Andre Rosiade yang kurang lebih pernyataannya tuh bicara soal tantangan ke depan bangsa Indonesia dipimpin Prabowo Subianto juga tentu butuh dukungan dan juga support kementerian yang mungkin saja komposisinya lebih besar. Meskipun ini belum dibahas di tim Prabowo Gibran begitu. Namun ini kan merespon wacana yang muncul, seperti Habibur Rahman juga Waketum Gerindra juga merespon positif mengenai penambahan ini. Jadi menurut Anda seberapa katakanlah gini, seberapa besar manfaatnya memperbesar kabinet dengan manfaat yang akan didapatkan bangsa kita ke depan? Iya, kalau kabinetnya tambun ya nanti itu, apakah bagaimana mengelola kabinet tambun itu ya. Jadi apakah akan berkorelasi positif serta-merta akan positif terhadap terbentuknya good governance. Karena di Indonesia ini yang diperlukan adalah sebetulnya zakon kabinet tadinya itu. Kabinet profesional betul gitu ya. Untuk mengejar ketertinggalan kita menuju 2045. Kan itu asumsinya, argumentasinya. Tapi begitu fragmentasinya luar biasa birokrasi kita, tidak hanya jumlah kementerian lembaga gitu, tapi di internal di dalam birokrasi itu masih eselonisasi dan sebagainya, dipangkas di sini, ditumbuhkan di sana. Kita yang lalu itu
menyedikitkan istilahnya, meminimalisasi di eranya Pak SBY itu jumlah wakil menteri. Tapi di eranya Pak Jokowi luar biasa itu. Jumlah wakil menteri itu tambah banyak dengan alasan apapun kan gitu. Nah, sekarang akan dibesarkan. Saya ragu gitu ya, kalau ini hanya untuk sekedar gitu ya, membagi-bagi supaya semuanya mendukung. Nah, kalau hanya sekedar mendukung, kabinetnya tidak efektif, lantas bagaimana menjelaskan itu? Nah, ini yang kita butuhkan ke depan itu adalah bagaimana Indonesia melakukan akselerasi pembangunan secara cepat, lalu adjust dan agile terhadap gitu ya era digitalisasi yang seperti ini, istilahnya digitalisasi governancy gitu ya. Nah, ini kan harus luar biasa dilakukan secara tentunya perubahan-perubahan yang konkret. Nah, ini yang juga dikeluhkan oleh Pak Jokowi gitu ya. Bagaimana mengelola birokrasi kita yang tentu diharapkan sangat profesional, meningkatkan kualitas pelayanan publiknya betul-betul di tingkat yang prima dan sebagainya gitu ya. Karena bagaimanapun juga kita mengharapkan birokrasi ini sebagai roda pembangunan kita. Baik. Kalau hanya sekedar dibesarkan jumlahnya demi dukungan, demi menjaga persatuan Indonesia, itu cuman politiknya. Tapi nanti pembangunannya gitu ya, di perspektif pemerintahnya kita tidak dapatkan itu. Oke, saya ke Mas Oce. Mas Oce, kalau misalnya pada akhirnya Kabinet Prabowo Gibran mengamini usulan yang kemudian akan mengubah undang-undang kementerian begitu, yang kemudian menjadi 40 atau bahkan informasi yang sempat beredar menjadi 48 kalau saya tidak salah, apakah kemudian nanti proses yang harus dilalui adalah secara bertahap, kemudian dilantik, baru merevisi undang-undang, ataukah ini bisa dilakukan lebih dulu sebelum menyusun kabinet? Ya, pertama tentu bagi kami baiknya memang pembentukan kabinet itu dikembalikan kepada Konstitusi Pasal 17 ayat 3 bahwa kementerian itu harus menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu. Oleh karena itu juga di dalam kajian kami untuk Kemenko juga harusnya tidak terlalu banyak. Karena Kemenko itu kan dia tidak mengurus urusan pemerintahan tertentu secara teknis, tapi hanya sifatnya koordinasi. Jadi mestinya tidak wajib sebetulnya di undang-undang kementerian. Dan kalaupun dibentuk itu mungkin 3 saja begitu, tidak usah terlalu banyak. Nah, terkait dengan apakah nanti jumlahnya bertambah atau tidak, menurut kami tetap basisnya haruslah urusan pemerintahan yang disebut di konstitusi. Ada sebetulnya banyak sekali urusan yang disebut yang itu memang menurut kami belum tercakup di dalam nomenklatur yang sekarang. Ini harus dipikirkan. Misalnya soal bagaimana kesatuan masyarakat adat yang itu disebut dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar, tapi kementerian mana yang kemudian pada level kementerian yang serius mengurusi masalah ini. Kemudian soal pulau-pulau terluar tadi, kementerian mana yang serius mengurusi, karena itu disebut dalam bab wilayah negara pasal 25A di konstitusi, kementerian mana yang kemudian serius mengurusi itu. Nah, menurut kami, kalau kemudian kami tidak terpaku pada jumlah tertentu, tapi kalau kemudian pilihannya 34, maka mau tidak mau menurut kami nomenklatur ini tetap harus masuk. Menurut kami tetap harus ada kementerian yang serius mengurusi daerah perbatasan, luar, masyarakat adat, dan seterusnya. Tapi kalau nanti jumlahnya ternyata menjadi 41 dan seterusnya, memang tantangannya Mbak Livi, undang-undang kementeriannya harus dirubah. Karena tidak mungkin menambah tanpa merubah undang-undang kementerian. Nah, caranya tentu dua. Bisa dilakukan sebelum pembentukan kabinet Oktober 2024, bisa saja setelah pembentukan kabinet. Tentu ini plus minus. Kalau sebelum pembentukan kabinet itu dilakukan, maka presiden terpilih tentu bisa membentuk kabinet dengan postur yang dikehendaki pada Oktober 2024. Tapi kalau tidak, maka memang akan ada waktu yang terbuang, efisiensi dan seterusnya. Secara waktu memang tidak gampang juga membangun sebuah kementerian baru. Nah, itu tantangannya bagi pemerintahan ke depan tentu saja. Nah, ini ada plus minus tentu saja, pilihan timing apakah akan dilakukan perubahan undang-undang kementerian atau tidak. Tapi kalau ternyata pilihannya tidak, kami tetap mengusulkan agar nomenklaturnya diperbaiki dan disesuaikan dengan urusan yang ada di konstitusi. Nah, usulan kajian ini berada di sana. Mas Ocha, ini kan ada dua hal kalau kita melihat dari satu sisi ketika satu kabinet itu menjadi terlalu gemuk, kalau kita lihat dari sisi positifnya, katakanlah akan lebih banyak urusan yang tertangani di pemerintahan begitu.
seperti yang kemarin sempat disebutkan, tapi oleh politisi Gerindra. Tapi kemudian di satu sisi, ketika misalnya kabinet itu terlalu gemuk, ada kekhawatiran fungsi OTDA di daerah itu yang kemudian menjadi tidak terlalu berfungsi optimal karena jadi terlalu banyak kementerian yang nanti resikonya akan menjadi tumpang tindih. Kalau dari sisi Anda, mana yang lebih efektif? Kami mencoba menyandingkan ya, Prof. Siti Zuhro dan Mbak Livi, menyandingkan antara Undang-Undang Kementerian Negara, Konstitusi, dan Undang-Undang Pemda 23 2014. Kita coba lihat urusan apa saja yang disebut dan diatur. Ternyata kalau kita lihat di Undang-Undang Pemda, jumlah urusannya bertambah banyak. Justru lebih bertambah begitu. Karena di Pemda itu didetailkan ada urusan-urusan pemerintahan yang harusnya dikelola oleh daerah, tetapi harus diingat konstruksi Undang-Undang 23 2014 itu tidak bisa dilepaskan relasinya dengan pusat. Ini Prof. Siti Zuhro pasti sangat paham bagaimana kesulitan daerah kalau relasi dengan pemerintah pusatnya itu nggak jelas koordinasinya ke kementerian yang mana. Sehingga mestinya kalau kita lihat Undang-Undang Pemda, itu urusannya jadi makin banyak Mbak Livi, yang harusnya itu pada level kementerian itu siapa yang mengurus begitu. Nah, jangan biarkan nanti urusan-urusan yang disebut di daerah ternyata di tingkat pusat itu tidak ada yang mengurus. Nah, relasi ini yang menurut kami perlu diperbaiki. Jadi kita tidak akan terpaku pada soal jumlah. Kalaupun jumlahnya 34, menurut kami nomenklaturnya itu harus mencakup urusan yang ada di konstitusi dan urusan yang ada di daerah. Itu kalau bisa ada koordinasinya, ada kementeriannya. Kita tahu bahwa kalau sebuah urusan itu tidak diurus pada level kementerian, efektivitasnya, dampaknya, dan seterusnya, itu banyak hambatan dari sisi anggaran, dari sisi SDM, dari sisi jangkauan kewenangan, itu banyak sekali hambatannya. Nah, saya ke Bu Zuhro. Ya, saya sambung boleh ya Mbak? Iya boleh, ini terakhir buat Anda Bu Zuhro. Silakan. Menarik sekali poin yang bisa dijelaskan terkait dengan daerah perbatasan tadi. Kebetulan kami memang melakukan penelitian, mungkin ini tahun ketiga ya Mas Oce, itu tentang daerah perbatasan tadi itu. Untuk sementara ini kan ada BNPB ya. BNPB satu contoh yang mengkoordinasi gitu ya, kementerian lembaga untuk mengeksekusi program yang ada di daerah perbatasan. Apa yang terjadi? Baik, sebetulnya Undang-Undang Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah 23 nomor 23 tahun 2014 dan juga mengacu juga pada Undang-Undang 43 tahun 2008 ya, wilayah negara ya. Itu sebetulnya belum terjadi harmonisasi, maka yang terjadi adalah ketergantungan daerah terhadap pusat. Tadi disebutkan ada urusan yang menjadi kewenangan. Jadi urusan yang menjadi kewenangan daerah itu tidak hanya wajib, tapi juga ada urusan pilihan. Dan itu belasan jumlahnya. Nah, dalam konteks itu memang saya sangat mendorong gitu ya, agar bagaimana daerah-daerah ini membangun itu kan istilahnya membangun Indonesia dari daerah. Nah, kalau itu halnya memang itu yang harus diprioritaskan. Termasuk bagaimana ketika kita punya Kementerian Desa. Nah, tidak mungkin kan ke depan kita punya Kementerian Kabupaten atau Kementerian Kota, bukan itu. Esensinya bukan itu. Tapi siapa yang ngurus, yang betul-betul memiliki gitu ya payung hukum yang kokoh. Jadi bukan hanya mengkoordinasi seperti yang terjadi pada BNPB untuk mengkoordinasikan pembangunan yang ada di daerah. Tidak bisa. Jadi daerah-daerah perbatasan dengan karakteristik kekhasannya, baik itu yang kepulauan maupun daratan, itu memerlukan gitu ya, satu ketangkasan mereka sendiri, kemandirian mereka untuk sesegera mungkin membangun. Tidak harus menunggu-nunggu bagaimana koordinasi dari pusat dan sebagainya. Nah ini yang patut untuk diperbaiki ke depan, Mas Oja Madre, menurut saya yang itu yang perlu ya diperbaiki dan difokuskan. Karena kalau menurut saya tidak mungkin membangun itu hanya pusatnya saja kayak di ibu kota saat ini ya. Jakarta masih ibu kota katakan gitu ya. Terima kasih. Maka kita memang memerlukan daerah-daerah itu dibangun. Baik, terima kasih Bu Zuhro. Terima kasih juga Mas Oce sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu.